Hari ini negara kita punya kereta cepat. Seluruh negara Asia Tenggara kagetnya luar biasa karena negara pertama yang punya kereta cepat di Asia Tenggara adalah Indonesia. Punya jalan tol terpanjang se-Asia Tenggara adalah Indonesia. Dan tidak pernah bermasalah dengan kekurangan pangan adalah Indonesia. Bahkan kita sedang menjadi sorotan beberapa negara karena kita berani melakukan langkah yang luar biasa memindah ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur kawasan IKN. Kenapa harus pindah? Karena Indonesia dijajah sama Singapura dan Malaysia. Inggris melakukan kejahatan waktu terhadap Indonesia. Singapura dan Malaysia adalah anaknya Inggris, dia Commonwealth. Maka oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Kita jam 9, sana jam 10. Padahal teori bujur dan teori lintang, mestinya kita jam 9, sana jam 8. Tapi Inggris memberikan Singapura dan Malaysia 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta. Artinya apa? Bursa efek dan pasar uangnya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Kita dirugikan karena pasar pagi seperti ibu-ibu kalau terlalu kesiangan cuma dapat barang yang jelek, saham yang terbaik sudah habis di pasar Singapura dan Malaysia, saham jelek baru masuk Jakarta. Nah, begitu pindah ke IKN akan ada setengah jam paling tidak lebih awal dari Singapura dan Malaysia. Ini kita punya senjata luar biasa yang kita tidak paham. Kita ini memilih orang dari 250 juta, hampir 300 juta orang memilih satu orang untuk menjadi presiden Indonesia. Namanya Presiden Joko Widodo. Tapi di saat presiden ini memimpin, kadang kita iseng lebih percaya pada orang yang tidak ada yang milih sama sekali. Orang yang dipilih oleh ratusan juta orang, kita tidak percaya. Lebih percaya pada Rocky Gerung. Lebih percaya pada Habib Rizik. Ini orang-orang yang milihnya berapa orang persen. Itu kan. Kita lebih percaya kadang dengan hoak yang dikembangkan oleh politisi kalah. Kita lebih percaya pada Amin Rais yang gak pernah bisa jadi presiden. Coba yang mau apa itu? Mau people power. Nggak taunya begitu ngumpul nggak sampai 500 orang. Itu namanya upil power. Ayo coba. Kita ini kadang mengsle kepala kita. Memilih satu pemimpin dibiayai oleh negara untuk memilih orang terbaik. Begitu orang itu terpilih, kita lebih mempercayai orang yang tidak ada yang milih. Para pemenang kita tidak percaya, tapi percaya pada orang-orang kalah. Ini kadang kepala kita kebalik-balik di situ. Konyol kita itu. Ayo coba. Kita lebih percaya pada Nur Sugi yang mempertanyakan ijazah presiden. Percaya pada Bambang Tri yang bertanya tentang ijazah presiden. Kita tidak percaya dengan KPU yang isinya para profesor, para doktor yang memverifikasi ijazah presiden. Ini jenenge wong mengsle gitu. Coba kita bertanya dengan diri kita sendiri. Kita lebih percaya kepada orang-orang yang kerjaannya nggak ada pekerjaan selain mengkritik negara yang hidupnya tidak pernah dipilih siapapun untuk memilih bupati. Kita butuh anggaran besar. Begitu dia terpilih, kita lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Kita milih seorang gubernur, biayanya besar. Begitu seorang gubernur mengambil kebijakan, kita ternyata lebih percaya pada para penghasut yang hidupnya tidak pernah dipilih oleh siapapun. Inilah akal mengsle ini.
Nah ini yang kemudian membuat kita ini bermasalah. Kita punya pemimpin-pemimpin besar agama. Kita punya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kita punya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Pernah enggak Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan mengajarkan kita untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah? Yang diajarkan Kiai Hasyim dan Kiai Dahlan adalah kibarkan merah putih. Tapi ada orang-orang yang tidak jelas bahwa bendera la ilaha illallah. Terus dikatakan ini bendera Rasulullah. Kita tiba-tiba berbondong-bondong tertarik kepadanya. Padahal itu bendera Hizbut Tahrir. Yang ketika berkibar di Yordan jadi masalah. Ketika berkibar di Afghanistan jadi masalah. Ketika berkibar di Suriah jadi masalah. Tapi begitu berkibar di Indonesia, kita ikut-ikutan mengibarkan ini loh bendera Rasul. Kata siapa itu bendera Rasulullah? Kalau itu bendera Rasulullah, pasti Muhammadiyah benderanya itu, pasti NU benderanya itu. Kenapa tidak? Karena kelompok ini mau menipu seluruh kaum muslimin. Tiba-tiba ini bendera Rasul, la ilaha illallah. Kamu anti ini, anti la ilaha illallah. Kalau aku anti la ilaha illallah, kamu jangan lupa setiap hari aku tahlilan pakai la ilaha illallah. Aku anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau aku ke sawah pakai arit, pergi nukang pakai palu. Kita kadang lebih percaya orang-orang yang tidak hidupnya tidak pernah ada orang yang memilih kecuali milih dirinya sendiri. Ayo, akhir-akhir ini kita suka. Kita lebih percaya pada persaudaraan Ikhwanul Muslimin kayak Mesir. Padahal di Mesir kelompok ini sudah menghancurkan bangsa Mesir sehingga pemimpinnya digantung sendiri sama orang Mesir. Tiba-tiba kita di sini ikut membanggakan masa depan dunia adalah Ikhwanul Muslimin. Produk gagal Mesir dibawa ke sini. Produk gagal Palestina bawa ke sini. Kadang kita lebih suka mengumpulkan produk gagal. Tidak hanya di dalam masalah-masalah yang serius, bahkan masalah gaya, kita terkadang mengumpulkan produk gagal. Orang Amerika sudah muak dengan rambut celipir ke atas kayak ayam itu. Tiba-tiba di sini dipakai lagi sama anak-anak. Lama-lama mereka juga sadar nggak cocok karena setiap hujan rambut mereka jatuh. Kita lebih suka dengan produk-produk yang gagal. Akhir-akhir ini kita lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri. Ketika presiden kita dibanggakan di forum-forum internasional, kita mempercayai para pecundang kita ngolok-ngolok presiden Indonesia. Kalau bukan kita yang membanggakan bangsa Indonesia, siapa yang akan membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Malaysia membanggakan Indonesia? Mungkinkah orang Amerika membanggakan Indonesia? Kalau bukan kita, siapa? Presiden kita, lurah kita, camat kita adalah para pemimpin-pemimpin bangsa yang kita harus menghargainya. Karena dengan kita menghargai para pemimpin kita, orang lain akan menghargai bangsa kita. Baru kita bisa berdiri tegak dengan bangsa lain. Kita nggak pede, kita nggak percaya. Di saat ada orang-orang mengatakan Islam yang benar seperti ini, Islam yang benar seperti ini, kita uji di lapangan. Orang ribut jenggot itu di Afghanistan tembak-tembakan sampai hari ini nggak selesai. Orang ribut khilafah sampai sekarang di Timur Tengah nggak selesai. Sehingga bangsanya tercerai-berai. Tapi kita tidak pernah ingat dan kita selalu menutup mata. Kita lupa dengan Islam di Indonesia. Bahwa setelah ditinggal Rasulullah, Islam yang ke Eropa macet, Islam yang ke Afrika berhenti tidak bergerak, yang ke Cina tidak bergerak, yang ke Eropa berhenti, Rusia berhenti, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan Muslim terbesar dunia hari ini ada di Indonesia. Kita nggak pede, kita selalu membayangkan pengen menjadi Islam seperti orang mana.
Sehingga ketika datang kelompok-kelompok membawa ajaran mereka, kita melupakan kiai-kiai kita, melupakan ulama-ulama kita. Seolah-olah ulama-ulama kita kelasnya di kelas 2. Padahal ulama-ulama mereka jarang yang mampu membangun kekuatan bangsa dan negara. Jarang yang mampu membangun kekuatan muslim menjadi kekuatan terbesar di dunia. Tapi orang-orang Indonesia, ulama-ulama Indonesia mampu membuat Indonesia menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Orang sholat paling banyak Indonesia. Masjid paling banyak Indonesia. Orang haji paling banyak Indonesia. Antrinya sampai 50 tahun. Kita lupa. Sampean punya ulama-ulama di kampung-kampung itu yang hebat-hebat, yang mampu membangun persatuan. Makanya sekarang pertemuan sufi dunia di Indonesia. Pertemuan ulama-ulama dunia ada di Indonesia. Karena mereka mengagumi Indonesia. Sementara kita mengagumi bangsa yang lain. Apa enggak geblek ini namanya? Ya gemblung. Apa? Rubes gitu. Rugi besar. Ini yang kadang kita lupa. Kita punya pesantren-pesantren besar, tapi kita membanggakan pesantren di luar yang tidak punya hasil peradaban apapun. Bangsanya tetap nggak maju, negaranya terbelakang, tapi kita selalu membanggakan. Mereka berbicara tentang kekuatan Islam, kebaikan Islam, tapi mereka gagal membangun bangsa dan negara. Ini yang kadang kita ini lupa. Jadi menjadi bangsa yang nggak pede, bahkan sampai tingkat buah kita nggak pede. Sudah tahu jambu itu lahir di sini, besar di sini, dikencingi anak-anak kita tiap hari. Begitu besar jambu Bangkok. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Yang asli sini tinggal gula Jawa, pedus Jawa. Kita lupa bahwa kita punya segalanya. Kita selalu membayangkan jadi orang lain. Kulit kita coklat, pengen putih kayak orang Eropa. Padahal orang Eropa pengen kulit coklat sama kulit hitam sampai mereka berjemur. Kita jadi korban iklan cantik itu putih. Akhirnya kita beli pemutih. Begitu sudah putih beli penghilang koreng. Setelah itu pengen pakai legging. Akhirnya beli pelangsing. Murahan perutnya sakit. Begitu sudah putih kita pengen kelihatan bagus pakai baju you can see. Sendalnya kurang tinggi pakai sendal jinjit. Rambutnya merah, kacamatanya diubun-ubun. Cantiknya luar biasa. Tapi semenjak itu gak mau lagi ke sawah. Gak mau lagi nyusuin anak. Anaknya pasrahkan sapi, sawahnya serahkan sama industri. Kemudian kita habis makan dari situ. Akhirnya kita jual diri kita sendiri. Jangan salah sampai. Ini bangsa. Jadi memahami kemerdekaan adalah memahami betapa nenek moyang kita sanggup mendirikan sebuah bangsa dengan perjuangan yang luar biasa. Jenderal Sudirman pergi perang dengan paru-paru satu. Sakitnya kayak apa orang dengan paru-paru satu. Tapi memimpin angkatan bersenjata berperang melawan Belanda. Kita malu hari ini sama para pahlawan. Karena ternyata kita lebih picik luar biasa. Sakit gudeg aja BPJS belum turun, ributnya luar biasa. Ayo, betapa malu kita sama pendiri bangsa. Raja Jogja punya Raja Hamengkubuwono. Punya tanah dari Bagelen sampai Ponorogo. Begitu NKRI memanggil, diserahkan tanahnya untuk NKRI. Tanah yang begitu luas. Raja Solo, Raja Cirebon, Raja Aceh, seluruh raja-raja Nusantara menyerahkan tanahnya untuk NKRI. Kita kegusur 1 meter, ribut sampai Mahkamah Agung. Itu menandakan bahwa kita memang tidak punya jiwa bangunan
bangsa. Malu kita kalau minta surga sebagaimana para syuhada. Yo. Bung Karno, seandainya beliau mau, maka beliau lebih mudah hidupnya. Dengan cara apa? Menjadi pegawainya Belanda. Karena Bung Karno orang pintar di zaman itu. Tapi Bung Karno memilih dari penjara ke penjara. Demi apa? Demi tegaknya NKRI. Nah ini orang-orang dulu. Kita sekarang ya Allah luar biasa. Nah ini kalau nggak diingatkan kembali bahwa kita punya bangsa, kita punya kekuatan, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih suka mengolok-olok bangsa sendiri, membanggakan bangsa orang lain. Itu tipologi penjahat. Istri di rumah dihinakan, tapi memuji istri tetangga. Ayo. Sawah di ladang sendiri dihinakan, membanggakan sawah orang lain. Duren di halaman kita terlihat jelek, kalah dengan duren tetangga. Ini mental penjahat yang asli ada di depan mata kita. Awal kejahatan yaitu akhirnya nyuri duren tetangga. Akhirnya nyuri istri tetangga. Karena apa? Yang ada di depan mata lebih jelek daripada yang ada di punyaan orang lain. Awal kejahatan. Sehingga kemudian bangsanya akan dijual kepada bangsa yang lain. Itulah aslinya anak-anak pengkhianat bangsa Indonesia. Menuduh yang lain penjahat, padahal dialah sesungguhnya penjahat itu. Semua dituduh. Pak Harto dituduh PKI. Bung Karno dituduh PKI. Gus Dur dituduh liberal. Megawati dituduh menjual aset negara. SBY dituduh menjual negara. Sampai hari ini Pak Jokowi dituduh menjual negara. Dari dulu semua dituduh dengan tuduhan yang sama. Apakah kamu waras masih mempercayai orang-orang itu? Sampai akhirnya Pilpres ini perang badar. Pilpres itu terusannya Pilkades. Di desa, di kabupaten Pilbub, di provinsi Pilgub, tingkat negara Pilpres. Itu pesta demokrasi, bukan perang badar. Itu pesta demokrasi, seneng-seneng. Makanya Pak Polisi, TNI sulit mencari money politik. Karena di Indonesia tidak ada money politik. Yang ada adalah uang bensin. Kalau diterima masjid namanya sumbangan. Diterima kiai namanya bisaro. Kita pesta demokrasi itu ini perang badar apa? Sampai ada yang berdoa, kalau tidak kau menangkan kami, aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Dasmu itu. Dan kita bisa lebih senang yang model begitu. Akhirnya kita olok-olok TNI, kita olok-olok Polri. Yang setiap hari kita menikmati hidup karena kekuatan TNI Polri. Ini jangan salah, ini negara. Kita selalu begitu dari dulu. Duren tetangga lebih bagus. Akhirnya pencuri duren, pencuri istri orang. Itu awal dari kejahatan. Nah kita selalu, makanya akhir-akhir coba lihat. Apa saja dijelek-jelekkan. Presiden melakukan ini, dijelek-jelekkan. Negara melakukan ini, dijelek-jelekkan. Yang menjelek-jelekkan, itu juga. Kenapa menjelek-jelekkan? Karena mereka orang-orang kalah. Coba kalau mereka menang sama saja. Pasti apa? Berjuang untuk yang terbaik buat bangsa Indonesia. Makanya pada tahun 48 ketika Hitler jatuh, Bung Karno harus memilih apakah ikut Amerika apa ikut Soviet. Bung Karno mengatakan tidak, kami tidak ikut Soviet, kami tidak ikut Amerika. Kami akan berada di tengah-tengah ini semua. Kami non-blok. Intelektualnya ditanya. Lantas kalau non-blok, kita ideologinya, cara membangunnya seperti apa? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Dijawab dengan tulisan yang indah. Salah asuhan.
Apakah kita akan mencontoh cara-cara orang Belanda? Tidak. Dijawab dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan mencontoh gaya Arab? Tidak. Di bawah lindungan Ka'bah. Apakah kita akan membangun dengan murni cara Indonesia? Tidak juga seperti itu. Itu namanya Siti Nurbaya yang hebat, nenek moyang kita. Tapi kehebatan itu hilang. Karena apa? Ada orang-orang yang selalu membanggakan bangsanya. Orang lupa bangsa sendiri. Itu kalau mati nanti di dalam kubur akan didatangi para pahlawan, digetok kepalanya, dibiti kata orang Banyu. Maka kita biti kayak nyonyong dibiti, dijotos. Enggak. Rap-rap pedok mendoan. Rujak kayak kue. Nah ini. Nah ini semuanya. Begitu mereka membanggakan bangsanya, maka di dunia masa depan semua negara itu bangkit. Akhirnya Jepang karena bangga dengan bangsanya, begitu pabrik berdiri, maka produksi dibeli oleh dalam negeri, anak-anaknya membeli. Amerika mencintai bangsanya, beli produk bangsanya. Tapi karena kita tidak bangga dengan produk dalam negeri, kita bikin mobil diolok-olok luar biasa. Ini mencontoh Korea. Ini loh, kita itu belajar. Kalau nggak mencontoh mau bikin sendiri, hanya Tuhan yang bisa bikin tanpa mencontoh. Emang kamu nggak nyontoh, cukur rambutmu itu aja loh, nyontoh londo. Karena kalau asli Indonesia ora cukur kayak aku ini. Coba. Mana ada. Hidup itu selalu seperti itu. Berbagi. Saya kiai. Yang saya ajarkan agama. Terutama ngajarkan sholat. Tapi begitu saya ngajarkan sholat, saya nggak boleh marah sama orang Cina. Karena apa? Karena sholat itu nutup aurat. Aurat ditutup pakai kain. Kain dari pabrik kain. Yang bikin pabrik kain itu Cina. Kalau kita marah sama Cina, Cinanya hilang, udah kita. Godong gedang. Kita ngajarkan wudhu pakai air. Air itu sekarang diurus sama sanyo, sama pipa. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Kiai nggak boleh marah. Pergi haji, begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani. Karena Yahudi Nasrani bisa bikin pesawat. Kalau Yahudi mati semua, ngelangi. Ini kehidupan. Makanya ulama-ulama ini indah hidupnya. Bahkan Rasulullah hanya mengajarkan kalian kalau hidup bersama dalam perbedaan, hidupnya saling bertanggung jawab. Makanya para ulama mensepakati bahwa orang kalau berbeda suku, bangsa, agama, hiduplah yang rukun saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka orang Indonesia biar bisa rukun, pakai konsep ra'iyahnya Rasulullah yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Rakyat adalah bahasa Rasulullah dari akar bahasa ra'iyah, hidup berbeda suku, bangsa, agama, tapi hidup saling bertanggung jawab. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Nah. Makanya ra'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah. Lahirlah konsep masyarakat. Berbeda paham wasawirhum fil amri. Lahirlah konsep musyawarah. Karena dulu yang menata itu para wali, maka daerah Indonesia disebut wilayah. Wilayah itulah yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Negeri paling sunnah adalah Indonesia. Dan itu tertulis dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kamu mau syukur mana lagi? Nikmat mana lagi yang akan kau ingkari?
Indonesia memilih konsep negara persis seperti sunnah Rasulullah. Lu kok tiba-tiba semua mbok jelek-jelek kan? Negeri tauhid. Ini pasti orang ini tidak pernah belajar agama, hidup bersama. Gitu. Makanya kita menjadi negara, menjadi bangsa nyaman, hidup bersama seperti ini. Itu kenapa? Karena kita punya landasan hidup bersama dari Bhinneka Tunggal Ika sampai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan itu kita nikmati hari ini. Kita punya negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka di 17 Agustus 1945. Hari ini yang terpenting adalah kalau bukan kita yang membanggakan bangsa kita, siapa lagi yang akan membanggakan Indonesia? Ayo, tepuk sing banter kau sesungkan-sungkan.